sajian informasi digital. Hutan adalah ibu yang memberi air, udara, dan tanah yang subur. Gunung Lawu bukan hanya sekedar tentang keindahan alam. Ia adalah sumber kehidupan. Di kaki gunung yang sejuk dan berkabut, ada kehidupan yang berdenyut perlahan mengikuti ritme alam yang mereka kenal sejak lahir. Air yang mengalir dari sela bebatuan menjadi nadi bagi sawah dan kebun. Udara yang turun dari puncaknya menjadi nafas bagi desa-desa, dan tanah menjadi sumber kelangsungan hidup bagi warganya. Coba bayangkan, di tanah yang selama ini memberi kehidupan bagi desa, ada desas-desus tentang proyek besar yang mulai menampakkan wujudnya. Coba bayangkan, di tanah yang selama ini kita pijak, tersimpan energi panas yang katanya mampu menyalakan kota. Coba bayangkan, hutan yang selama ini menjadi ibu, kini dijelajahi tim survei berseragam yang membawa alat ukur dan proposal proyek, menandai titik-titik tertentu di lereng gunung, bukan untuk ditanami, tapi untuk dilelang sebagai sumber daya. Indonesia kaya, Indonesia jaya. Begitulah yang kini mulai terasa di Desa Jenawi, yang terletak di lereng timur Gunung Lawu. Nama Jenawi mulai muncul di dokumen proyek dalam peta energi nasional sebagai kawasan potensial bagi pemanfaatan energi panas bumi. Sebuah proyek yang mereka sebut sebagai geotermal. Ya tentu saja mengkhawatirkan, Mas. Karena kita sudah di desa ini sudah lama, juga dari segi iklim maupun kondisi di sini kan juga udara yang asli ini jangan sampai tercemar gitu. Karena kita juga sudah katakanlah itu sama di daerah sini kan sudah gimana ya Mas, sudah karena kita lahir di sini ya kita sekarang sudah merasa nyaman di sini. Jangan sampai apa yang sudah nyaman ini kita terusi gara-gara ada proyek tersebut. Masalahnya kan gini Mas, untuk kalau di kampung kami itu kan ya terus terang aja itu masih awam dengan geothermal itu apa, itu sebagai untuk apa itu masih banyak yang awam, belum paham gitu. Mungkin kalau kita dijelaskan secara detail, secara terperinci mungkin ya masyarakat akan paham dengan hal tersebut. Mungkin masyarakat pun juga sama dengan apa yang saya khawatirkan, juga sama dengan apa yang saya harapkan. Katakanlah kita menolak dengan proyek ini kan pasti juga sama. Kan banyak yang, katakanlah itu masyarakat itu banyak yang mengandalkan perekonomian mereka itu emang dari sektor pertanian dan air tadi kan.
memerlukan sekolah lah di luar larang rekane. Itu nanti ke depan entah kapan tetap program itu berlanjut Mas. Dalam arti berlanjut, sementara waktu itu tinggal kita warga masyarakat kita bagaimana tindakannya. Kalau menolak yuk enggak apa-apa, dalam arti ibaratnya enggak perlu sebenarnya hal semacam itu. Kita kan negara Indonesia, kita selaku warga punya hak untuk ngomong, bicara kan. Ya entah itu pembicaraan itu dengan alasan yang masuk akal, ya entah diterima darinya tergantung kan, seperti itu. Tapi kedepannya Mas, yang namanya program pemerintah itu berkelanjutan. Ya entah kapan itu nanti tetap diadakan, intinya tetap dilakukan. Tetapi kalau di awal kita sudah mengadakan penolakan secara halus misalnya, secara otomatis di situ nanti pemerintah juga akan pikir panjang kan gitu loh, karena pemerintah juga menilai kesejahteraannya sebenarnya di mana toh. Ya alhamdulillah itu dari kemarin itu dari anak-anak muda dari Karangtaruna itu sudah membuat MMT intinya itu untuk penolakan proyek itu. Tapi mungkin nanti untuk langkah kedepannya kita tunggu saja untuk masalah geothermal ini sampai sejauh mana proyek ini akan dilanjutkan. Masalahnya kan beritanya itu masih simpang siur. Dalam arti itu kan belum ada kepastian gitu. Mungkin nanti kalau sudah ada kepastian, katakanlah sudah ada titik temu ataupun kontrak yang sudah pasti, mungkin ya dari warga mungkin ya juga ada sosialisasi dan seterusnya. Pemerintah juga tidak bodoh Mas. Dalam arti menilai dari sumber daya manusia nih di Jenawi itu untuk segi pendidikan rendah SDM-nya. Satu, kalau yang di Tawangmangu mungkin Ngargoyoso itu taraf pendidikannya itu sudah menengah ke sana. Jadi pemerintah yo pinter, ibaratnya nek kenapa dimainkan oleh Jenawi? Jenawi ini yang penting jadi wong tani sekolah nomor loro kan gitu. Jadi intinya sebenarnya geothermal itu termasuk kata-kata langka di sini itulah, disitulah susah. Apa mak? Oh mak lihat kiri loh mak. Dalam beberapa catatan kelam mengenai geothermal yang sudah terjadi di Indonesia, penelitian dari lembaga riset independen seperti Celios menunjukkan aktivitas eksploitasi alam berupa energi panas bumi kerap kali membawa kerusakan terhadap lingkungan. Berkaca pada apa yang telah terjadi di lereng Gunung Ciremai, Dieng, hingga Mataloko NTT, ceritanya serupa. Lahan mereka biasa bertani dan bertempat tinggal mendadak melesak atau ambles. Aktivitas penambangan yang dilakukan terus-menerus menarik air ke permukaan, mengakibatkan kepadatan tanah terganggu. Dengan kata lain, tanah menjadi tidak stabil, kekeringan dan amblesnya tanah menjadi tak terhindarkan. Saya Wisnu Tri Utomo di Celios, bagian Direktur Advokasi Tambang. Ya, sebenarnya geothermal ini memang harus direspon, terutama oleh teman-teman di lembaga lingkungan ya, mau yang riset, yang gerakan sosial, ataupun yang campaign. Karena gerakan warga untuk merespon geothermal ini itu besar, gitu. Tidak hanya di Jawa, gitu. Kan Jawa aja ada Jawa Barat, Banten gitu yang melawan geothermal ini, kemudian Jawa Tengah, dan satu adalah Jawa Timur gitu. Itu se-Jawa, hanya se-Jawa aja udah rame, belum lagi Flores yang udah ditetapkan sebagai pulau panas bumi. Nah, ini harus direspon. Maksudnya kenapa warga menolak geothermal, kan pertanyaannya itu. Maka kami di Celios tuh melakukan penelitian
agar pengetahuan warga soal kenapa geothermal ini harus ditolak itu tercatat gitu, yang nantinya bisa dipelajari oleh teman-teman di tempat lain yang akan dimasuki oleh panas bumi juga, geothermal atau panas bumi ya. Ternyata geothermal ini banyak sekali dampak yang merugikan bagi warga gitu. Misalnya di air ya, pencemaran air itu sering terjadi, tidak hanya di satu tempat, ada di Dieng, kemudian di Mataloko tuh keluar lumpur gitu. Jadi ini kayaknya lebih penting daripada, tidak kalah penting maksudnya daripada soal transisi energi yang untuk mengurangi emisi karbon gitu. Karena kan kita selain butuh udara bersih juga butuh air bersih gitu untuk hidup ya. Dan geothermal tuh berpengaruh ke situ. Itu nggak pernah diteliti secara serius oleh pemerintah gitu. Kenapa gitu bisa sampai pencemaran begitu. Nah, tidak hanya itu sebetulnya, tidak hanya air, ada gempa bumi. Kita menghimpun semua kejadian soal dampak geothermal ini di dunia gitu kira-kira. Tidak hanya di Indonesia ya. Jadi kalau di negara lain itu ada New Zealand, itu amblesan tanah gitu, dan itu sudah tua New Zealand itu geothermal dari tahun 1950 gitu. Kemudian di Italia, di Korea Selatan tuh ada gempa yang 2017 kemarin, Swiss juga gitu, 2006 atau 2008 saya lupa. Itu gempa gara-gara geothermal, karena dia menyebabkan gempa dan itu diteliti serius, oh ternyata benar gara-gara pengeboran geothermal. Nah, lalu ditutup gitu. Nah, kejadian gempa ini di Dieng juga sering terjadi. Dan belakangan ini di Ijen, di Kawah Ijen, Bondowoso ya. Karena sudah ada geothermal di sana, gempa tuh tiap hari walaupun kecil-kecil, geter-geter gitu. Nah, itu kalau misalnya kecil-kecil tapi sering gitu ya, iya sampai sehari tuh bisa puluhan kali gitu getarannya tuh. Terus berhenti, ada lagi, itu bisa retak nih awalnya tembok, lalu roboh. Nah ini ternyata alasan-alasan, belum lagi asapnya gitu. Asapnya tuh kayak di Sumatera Barat ya. Jadi seng itu korosinya lebih cepat. Biasanya diganti 10-15 tahun sekali. Baru 2 tahun udah karatan. Harus diganti. Menambah ongkos kan bagi warga. Itu gak pernah dipikirkan gitu. Gimana dia dilindungi. Alasan-alasan ini sebetulnya yang, oh ternyata ini alasannya. Dan ini masuk akal gitu. Bahwa soal air dan udara bersih yang itu mengandung H2S gitu ya, beracun gitu, bikin orang meninggal, itu ternyata alasan yang cukup kuat bagi warga. Belum lagi misalnya soal kawasan lindung yang dia ada deforestasi ya, misalnya di atasnya digundulin hutan, kemudian ke bawah kan air keruh, lama-lama surut juga tuh airnya, kayak di Gunung Slamet, untungnya nggak jadi tuh, bagus tuh sudah, walaupun hutannya masih gundul. Gunung Slamet itu 2000. Iya, ada kolam-kolamnya tuh. Udah ngebor beberapa sumur, kemudian nggak dapat panas buminya, nggak jadi. Tapi kerusakannya masih sampai sekarang. Nah, itu cukup masuk akal dan kuat sekali. Banyak temuan-temuan ilmiahnya. Nah, kita menghimpun itu argumen-argumen warga, lalu ada jurnal-jurnal yang ternyata gitu, sehingga ini harusnya ditanggapi secara serius. Nah, yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah bukan pada geotermalnya kalau menurut saya, tetapi adalah bahwa ketika kita melakukan suatu investasi gitu ya, kita harus banyak mendengar, kita juga harus banyak mengkalkulasi betul gitu ya, bahwa potensi atau resiko resiko negatif yang akan diterima oleh berbagai komponen masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu jangan ditinggal gitu ya. Hanya untuk kepentingan yang mohon maaf itu mengatasnamakan proyek strategis begitu. Ini sepertinya bisa jadi sudah jadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia itu dibuat tidak partisipatif atau tidak membuka pertanyaan dengan warga-warga yang ya dengan publik ini ya yang lebih luas gitu. Yang kalau dengan sistemnya seperti itu, berarti peraturan itu dibuat hanya diketahui oleh sedikit orang gitu, ya kan? Tidak ada perdebatan gitu, yang memang di situ banyak kepentingan gitu ya, termasuk warga punya kepentingan untuk hidup gitu.
Sesederhana itu. Nah, kalau misalnya berbekal atau berpayung pada proyek strategis nasional, itu seringkali bahwa masyarakat yang berada di sekitar itu kan seolah-olah tidak punya hak terhadap alamnya. Sementara mereka ini juga tiap hari mereka menggantungkan hidupnya terhadap alamnya. Itu dari sisi sumber ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika ada potensi perubahan alih fungsi yang berada di wilayah Lawu atau di daerah Jenawi sebagai contoh, itu pun juga akan berpotensi untuk menimbulkan resiko-resiko bagi masyarakat yang lebih luas. Gitu. Nah, masyarakat yang lebih luas ini juga harus dikalkulasi. Jangan kemudian akhirnya adalah kita mengadakan atau membuat suatu proyek geotermal, kemudian sumber energi terbarukannya itu kemudian bisa tercukupi, tetapi kita meninggalkan ekses dan eksesnya itu diterita oleh kelompok masyarakat yang lain. Gitu. Kasus pencemaran air yang berhubungan langsung dengan terganggunya pasokan air bersih merupakan salah satu dampak yang paling dirasakan warga di sekitar proyek PLTP, terutama yang telah beroperasi. Dampak ini merupakan salah satu yang paling berat karena tak hanya berpengaruh pada kebutuhan keseharian, tapi juga sumber penghidupan warga yang sebagian besar merupakan petani, sebagaimana yang terjadi di kawasan Dieng. Pada 16 September 2022, sekitar 8 warga adat Mandailing yang tinggal di sekitar proyek PT Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP terpapar gas H2S. Bahkan pada 25 Januari 2021, 5 orang tewas dan puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena hidrogen sulfida. Kemudian berlanjut pada 24 April 2022, sebanyak 21 orang menjadi korban dan satu diantaranya adalah anak berusia 6 tahun. Ini bukan solusi atas krisis iklim gitu geothermal ini. Sehingga dia harus ditolak. Apa bedanya geothermal dengan pengadaan proyek yang lain gitu. Dengan PLTA Kedung Ombo gitu, PLTU Paiton gitu. Sama-sama tidak mengajak warga untuk memutuskan sendiri yang ada di kampungnya, di lingkungannya. Sama-sama padat modal yang itu menguntungkan hanya segelintir orang gitu. Warga bahkan tidak mendapatkan manfaat. Di Pecoleok tuh dekat sekali dari PLTP Ulumbu. Itu mereka baru dapat listrik Pecoleok 9 tahun setelah PLTP ini berdiri. Gitu. Artinya nih listrik ini kemana gitu. Yang untung tuh ternyata bukan warga yang ada di situ gitu. Mereka hanya menanggung beban kerusakan lingkungan, beban perpecahan sosial. Yang pro dan yang kontra ini sangat merusak sekali gitu. Kemudian juga kalau dia ngomongin lapangan kerja, gara-gara geothermal dibangun di kawasan itu, berapa pekerjaan yang hilang? Gitu. Jadi dia bukan lapangan kerja baru, hanya menggantikan pekerjaan, tapi dengan skala yang sangat minimum. Yang tadinya pertanian itu bisa menyerap 100 pekerja, misalnya atau 1000. Gitu. Geothermal 175 pekerja, ini yang sisanya kemana nih? Yang 825 orangnya kemana? Bekerja apa? Nah itu jangan sampai kita termakan dengan ilusi ini lapangan pekerjaan. Enggak, itu menggantikan pekerjaan sambil membunuh banyak pekerja-pekerjaan yang lain gitu. Karena itu nanti diproses kan tetap menggunakan air tanah. Nah, sementara waktu itu nanti dampak terbesar adalah di air. Di air kita nanti akan berkurang. Yang pertama itu, terus kemudian biasanya seperti kejadian di Dieng itu Mas. Itu kan ada wilayah setelah kita bor ya kan, itu kan ada wilayah yang gersang toh Mas. Ya karena itu tetap gersang Mas. Di situ akan menjadi tandus dan kering karena uap panas yang di dalam bumi kita angkat lebih ke permukaan, secara otomatis kan lewat pipa-pipa itu lah. Secara otomatis pipa itu tetap jadi panas, udara pun jadi panas Mas. Seperti itu. Dan apalagi ini sudah dengan adanya pemanasan global, Jenawi itu tidak sejuk lagi loh Mas. Sudah panas loh Mas. Lah apalagi nanti ada itu. Jadi
ternyata warga yang sudah menolak geothermal ini memang mereka menolak sejak dalam dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya, oh ini ada proyek geothermal nih, itu geothermal apaan? Itu mereka nggak ada orang luar yang manas-manasin, dia ngebor apa segala, nggak ada. Itu masalah, oh dia tambang ternyata, tambang dan itu akan berdampak terhadap air gitu. Ini harus kita tolak nih, nggak boleh dia datang ke sini karena merusak. Gitu. Apapun alasannya, misalnya untuk listrik apa segala macam, nggak gitu kan. Karena ruang hidup mereka yang terancam, kayak di Waisano tuh di dekat pemukiman gitu, nggak jauh dia, tidak jauh. Kalau pernah ke Dieng, nah itu kan ada pemukiman, ada sumur-sumurnya, ada power plant. Nah kalau di Waisano ini pemukiman sumurnya di situ. Ya jadi kalau misalnya ini jadi, warganya yang harus pergi gitu. Pada akhirnya, semua catatan kelam itu mengantarkan satu hal yang tak bisa kita abaikan. Proyek geotermal bukan sekadar soal energi, tetapi juga tentang kehidupan yang dipertaruhkan. Jadi intinya tetap kami pribadi itu menolak dengan adanya itu. Terus yang pertama dampak di air Mas, karena terus terang di Karanganyar itu sudah 5 tahunan sudah mulai gembar-gembar berisi air, tapi kok malah kayak gini kan gitu loh. Yang jelas saya ini kan menolak karena saya tidak mau alam ini tercemar. Karena saya sudah tinggal di sini kan sudah dari lahir. Nah, saya ingin ya alam yang seperti ini tetap terjaga. Yang pertama harapan saya tentu saja jangan sampai proyek ini terjadi di wilayah khususnya Dukuh Jenawi dan umumnya Kecamatan Jenawi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan jangan sampai ada pemecah belah antara warga, karena kita juga takutkan itu nanti ada perpecahan di kita antara yang pro sama yang tidak. Itu saya menakutkan itu ya. Intinya saya berdoa jangan sampai hal tersebut terjadi pada masyarakat yang ada di wilayah Jenawi ini. Ya, kesejahteraan itu menurut saya adalah bagaimana pemerintah itu justru mendukung ekonomi yang sedang tumbuh atau berkembang di satu wilayah, bukan menggantikan gitu. Nah, kalau ceritanya adalah menggantikan, itu berarti memberangus kesejahteraan. Mengapa deras hujan datangkan banjir? Mengapa Orang hidup itu, kehidupan itu adalah yang pertama di air dulu. Tanpa ada air tidak mungkin ada kehidupan. Biarlah alam ini berjalan dengan iramanya masing-masing. Tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Mungkin masyarakat sudah nyaman dengan situasi ataupun kondisi yang saat ini. Namun tak juga kau temukan sebentuk jawabnya. Berlari sembunyi, namun tak juga kau temukan sebentuk jawabnya. Rakyat membutuhkan pemimpin. Anda akan menolak tanpa syarat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan sejumlah warga Poco Leo, Kabupaten Manggarai, menolak kedatangan sejumlah aparat dan petugas yang datang untuk mematok batas pembangunan proyek geotermal. Aksi saling dorong aparat dan warga tak terhindarkan. Ratusan warga Poco Leo, Kabupaten Manggarai berusaha menghadang rombongan petugas dari kantor Badan Pertahanan Nasional yang hendak melakukan pemasangan pilar di kawasan titik pengeboran panas bumi di Lingkotago, Poco Leo. Aparat sempat berusaha membubarkan warga, namun mereka tetap bertahan dengan menutup jalan sambil meneriakan yel-yel tolak proyek geotermal. Sekitar 2.000 orang turun ke jalan di kota ND untuk menentang pembangunan geotermal di Pulau Flores. Pembangunan pembangkit listrik geotermal di Batu Gunung sudah berjalan 1 tahun, dimulai sejak bulan Februari 2017. Eksplorasi geotermal di daerah ini mencari manfaat panas bumi untuk diubah menjadi listrik.
Ini pipa geotermal atau pipa yang mengalirkan gas atau uap panas dari yang ada di tertinggi Dieng. Langsung turun di pusat guys. Ini apa ini? Mungkin karena kita jarahi belantara itu menjadi tambang-tambang perkebunan. Mungkin karena kita gadaikan sawah ladang itu menjelma gemerlap kota-kota. Atau karena kita peras lantah bumi raya kita demi besi baja penghapus dahaga. Mungkin semua karena kita yang terlalu pongah berpesta berebut kepuasan dunia.